Minggu yang lalu itu kalian udah belajar kan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Bu Leli ya? Sudah, Prof. Sudah, Bu. Cuma mungkin saat pengaplikasiannya masih bingung gitu karena berbagai macam penelitian, berbagai macam isinya membuat kami juga susah untuk memilah-milah. Nah, jadi justru dengan adanya tugas itu harusnya menambah pemahaman gitu. Karena kan dicoba diaplikasikan tuh. Biasanya kan kalau ikut kuliah aja, sekedar mendengarkan, habis itu hilang lagi gitu kan. Pas ditanya minggu depan, apa itu? Lupa lagi gitu. Itu malah ngawur deui gitu ya. Makanya dikasih tugas itu supaya lebih paham maksudnya teh, supaya lebih mencari lagi pemahamannya gitu tentang ontologi, epistemologi, aksiologi tenang gitu ya. Nah gitu ya, ternyata setelah membuat tugas teh malah tambah bingung kelihatannya teh ya, betul nggak? Atau ada yang sudah paham atau tambah bingung semua? Ada yang sudah paham nggak? Tambah bingung, Prof. Nah, itu tambah bingung. Kan harusnya tambah ngerti. Ya kan, Mungkin harusnya ini, Prof, tambah definisi ngerti. batasannya. Karena diaplikasikan. Yang waktu itu sudah dapat itunya, ilmunya, apa itu ontologi, ya nggak? Nah, sekarang ya, kemarin judul tugasnya apa? Aplikasi, ya nggak? Aplikasi konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam sebuah penelitian, gitu kan? Itu kan judulnya? Judul tugasnya itu kan? Iya, Iya, Prof. iya, Ya Prof. iya kan? Nah, jadi nggak usah pusing-pusing nyari artikel banyak-banyak, satu aja kan? Kan yang kita mau kupas itu adalah konsep yang itunya, yang ontologinya yang mana nih, yang epistemologinya yang mana, yang aksiologinya apa gitu pada penelitian ini teh gitu. Kan itu. Hanya satu aja artikel itu kita pengen aplikasikan gitu. Kita pengen mana yang ontologi, mana yang epistemologi nih pada penelitian ini gitu ya. Nah, supaya nanti ketika kita membuat tesis, membuat proposal, kita paham apa ontologi, apa epistemologi dan aksiologi pada penelitian yang akan kita lakukan itu, gitu loh. Ya, jadi penelitian-penelitian itu semuanya harus ada ontologi, epistemologi dan aksiologinya, semuanya karena itu kan pengembangan ilmu, ya enggak? Nah, semua pengembangan ilmu itu harus menggunakan pendekatan filosofi seperti itu, gitu loh. Metode penelitian harus dilatar belakangi oleh filosofis. Nggak ada penelitian tanpa adanya filosofinya, gitu ya. Nah, ontologi itu kan tadi apa, gitu ya? Apa, gitu kan ya? Betul nggak? So, apa aja yang komponen dalam ontologi menurut yang udah dijelaskan Bu Leli? Coba cek lagi. Apa aja komponennya? Apa? Selain apa lagi di ontologi itu? Ayo, siapa yang ingat? Ada objeknya, Prof. Ya, objeknya. Terus apa lagi? Itu kan apa? Ya, objek itu apa? Objek yang diteliti ya, berarti apa yang ditelitinya, gitu kan? Tentang apa berarti, gitu kan? Apalagi di ontologi itu?
Coba cek lagi tuh PPT-nya Bu Leli. Objek material, Prof. Objek Siapa lagi? Yang di ontologi apa lagi? Objek material aja. ada objek formal juga, Prof. Hmm. Yang terdiri dari model, teori, dan strategi. Kalau objek material itu makhluk, benda, dan peristiwa. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita aplikasikan di ke sebuah penelitian, artinya yang menjadi ontologi itu adalah latar belakang tuh nggak? Latar belakang penelitian itu ontologi semua isinya, ya nggak? Objek materialnya apa gitu kan? Peristiwanya, berarti kan fenomenanya apa nih? Berbicara fenomena dalam penelitian itu kita berbicara ontologinya berarti gitu. Ya kan? Objek materialnya apa-apa yang ditelitinya. Misalkan tentang apa? Tentang nafas. Jadi bukan pengaruh itunya gitu loh. Tapi apanya yang mau diteliti nih? Apanya? Objek materialnya. Apakah tentang prone position-nya atau tentang apanya? Breastfeeding gitu. Itu objek materialnya itu. Ya. Gitu. Peristiwanya apa? Fenomenanya apa yang terjadi di situ? Ya. Misalkan ya, di sana misalnya ibu-ibunya nggak mau menyusui anaknya, misalkan itu kan peristiwanya Kak. Gitu. Nah, kemudian objek formalnya teori-teori yang terkait itu apa yang melandasi teori-teori yang melandasi atau yang terkait dengan apa yang akan kita teliti itu. Nah, kan berarti di latar belakang semuanya itu, ya nggak? Ontologi itu berarti latar belakang kalau dalam penelitian, ya nggak? Gitu. Ya. Nah, teori-teori apa yang terkait dengan itu, yang melandasinya dan sebagainya. Sekarang epistemologi, coba epistemologi itu apa? Coba bagaimana? Nah, selain bagaimana itu apa lagi? Coba di epistemologi. Ayo, dibaca lagi. Metode, Prof. Ya, selain itu apa lagi? Proses mencari sama hakikat. Berupa konseptual dari ilmu itu gimana, Prof? Bisa nggak? Nah, itu dia. Jelaskan bahwa epistemologi itu adalah bab 2 gitu loh. Bab 2 itu termasuk ke dalam epistemologi. Bab 2 dan bab 3 itu epistemologi semua ya. Jadi termasuk misalnya premis mayor, premis minor, ya nggak? Kerangka berpikir, itu epistemologi semua. Ya. Kemudian metodologinya gimana nih? Caranya supaya menemukan ilmu itu pakai metode apa? Rancangan penelitiannya apa dan sebagainya. Itu jelas sekali epistemologi ya semuanya isinya. Secara epistemologisnya gitu ya. Bagaimana kita kerangka berpikirnya, gitu. Kerangka konsepnya seperti apa. Nah itu masuk di epistemologi semuanya. Terus metode yang sesuainya apa yang cocok untuk menemukan ilmu itu. Kan bagaimana ya epistemologi itu. Epistemologi. Sekarang aksiologi coba. Apa aksiologi? Kalau aksi itu asas manfaat, Prof. Asas manfaat, ya bagus. Apa lagi? Punten, Prof.
menurut sepengetahuan saya, aksiologi itu adalah value-nya, Prof. Ada nilai di dalamnya dan implikasi. Manfaatnya, value-nya, apalagi? Etis. Etis, ya. Etika masuk di situ, ya. Jadi kalau kita, nah makanya ini menyangkut ke dalam hasil penelitiannya, ya. Kalau kita bicara aksiologi, hasil penelitian ini gunanya apa sih gitu ya? Nah, itu perlu kita pikirkan. Kemudian ini akan melanggar etik nggak hasil penelitian ini nanti, gitu? Atau prosedurnya melanggar etik nggak? Misalkan kita mengambil apa namanya sel-sel atau apa itu? Kalau stem cell kayak gitu ya, itu melanggar etik nggak gitu loh hasil penelitian ini nanti? Atau cloning, gimana nih kalau penelitiannya cloning gitu? Nah, hasil penelitian ini nanti manfaatnya apa? Atau malah dia melanggar etika dalam kehidupan manusia? Jadi bicaranya kayak gitu. Kalau kita berbicara aksiologi ya, itu berbicara etik. Etika dalam penelitian itu semuanya adalah tentang aksiologi ya. Jadi di bagian etika penelitian, manfaat dan sebagainya itu kita berarti berbicara tentang aksiologi dari sebuah penelitian. Karena ini penting dibahas gitu ya. Jangan apa hayo temuan-temuan terbaru, temuan-temuan terbaru harus dibahas kegunaannya bagi kemanusiaan, bagi human, bagi manusia ini benar ada atau enggak gitu. Malah jangan-jangan melanggar etika kehidupan dan sebagainya gitu. Bahkan kalau lebih parah melanggar norma-norma ya, norma-norma kehidupan manusia gitu. Misalkan ada yang meneliti nanti misalkan bahwa anak LGBT itu ternyata lebih pintar dari anak yang normal. Nah ini gimana ini? Ya itu melanggar etik itu hasil penelitiannya ya, nggak boleh ya penelitian kayak gitu ya. Nah ternyata misalkan jadi apa pasangan gay itu lebih bahagia misalkan gitu. Itu kan hasil penelitian juga bisa. Gimana melanggar ini kehidupan ya. Nah, ini agak berbicaranya agak sensitif bicara masalah aksiologi ya. Mungkin bagi sebagian orang ya nggak apa-apa. Kenapa katanya? Memang terbukti hasil penelitiannya begitu katanya misalkan. Ya, menjadi gay itu lebih bahagia misalkan daripada menjadi pasangan yang apa dengan wanita pria. Ternyata katanya ya hasil penelitiannya sesama jenis itu lebih bahagia misalkan gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, kayak gitu-gitu. Gitu. Itu kan nanti akan melanggar etik gitu. Belum lagi cloning kayak gitu ya. Nah, jadi temuan-temuan yang kira-kira terjadi pelanggaran etik, nah itu kita berbicaranya tentang aksiologi. Gitu. Makanya kalau kita mengajukan proposal penelitian kan ada etiknya, aspek etiknya. Nah, terus nanti dibahas juga ada benevolence kan itu kan ada ya, malvision. Nah, itu kan itu dibahas dari sisi aspek aksiologinya itu sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak terlalu di ini ya, nggak terlalu diperhatikan ya aspek etik penelitian itu ya. Pokoknya udah dapat metodologi, udah senang ya. Latar belakang sama metodologi gitu. Aspek etik itu nggak kita terlalu perhatikan gitu, aspek aksiologinya. Padahal itu penting justru ya. Aspek aksiologi itu yang penting. Udah keluar dana besar-besar, tapi ternyata melanggar etik itu temuannya atau hasil penelitiannya itu. Ya nggak? Nah, gitu. Udah lebih cerah atau tambah bingung lagi nih? Jangan-jangan tambah bingung lagi, saya pusing nanti menjelaskan. Alhamdulillah cerah, Prof. Lebih cerah, Prof. Awas nanti minggu depan kalau saya tanya lagi bingung lagi ya. Aduh. Ya, sekarang udah lebih cerah kan? Alhamdulillah ya. Lebih cerah.
Oke, sekarang udah paham kan? Biar nggak bingung lah ya filsafat. Oke, mungkin sampai di situ. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada. Baik. Alhamdulillah ya kalau semuanya udah. Punten Prof, mau tanya Prof. Ya, boleh. Saya mau tanya terkait epistemologinya Prof, terkait jurnal Prof, yang tugas kelompok ini Prof. Kan kalau di jurnal atau artikel itu Prof, kalau epistemologi atau isi dari jurnal tersebut itu kan dijelaskan secara singkat. Apakah kita bisa mengambil referensi lain terkait dengan topik tersebut Prof? Sebenarnya kalau yang lebih bagus ya, sebenarnya kalau kita mengkupas tentang laporan ini nih, laporan penelitian ya. Di sana kita bisa lebih jelas melihat mana yang ontologi, mana yang epistemologi daripada artikel. Karena artikel itu kan merupakan dasarinya dari laporan penelitian. Pada laporan penelitian itu jelas banget semuanya ya. Semua jelas banget kalau di laporan penelitian premisnya, kemudian hipotesa itu semua kan masuk epistemologi, ya enggak? Nah kalau di artikel kan nggak ada gituannya kadang-kadang ya. Nah gitu. Jadi mungkin kalau mau lebih paham lagi, telaah yang laporan penelitian aja, ya baik laporan penelitian S1 tapi lebih jelas lagi kalau penelitian S3 tuh. Laporan penelitian S3 itu jelas banget yang mana ontologi, epistemologi, kemudian aksiologinya ya. Gitu. Memang kalau artikel itu kan udah diringkas, disarikan, makanya kadang-kadang epistemologinya nggak terlalu kelihatan. Kalau ontologinya itu jelas ya. Kalau tadi ini. Karena kan itu penting banget kalau di. Tapi kalau epistemologinya di metodanya kan ada sebenarnya. Ya, epistemologi itu metodologi penelitian itu semuanya epistemologi. Ya, bagaimana cara memperoleh ilmu itu epistemologi kan. Nah, kalau di artikel yang paling kelihatan ya di metodologi. Gitu. Secara epistemologinya gimana? Apakah tepat gitu? Ini misalkan ya, berdasarkan premisnya, hipotesanya udah tepat atau belum hipotesanya gitu. Nah, itu kan kita bicaranya secara epistemologis ya. Udah tepat belum hipotesanya kayak gini misalkan gitu. Berdasarkan teori konsep siapa misalkan. Itu kan berbicaranya epistemologi. Gitu. Oke. Paham sekarang ya? Oke deh, alhamdulillah udah paham ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan pas ujian paham itu ya, menjawabnya. Oke deh. Kita selesai. Assalamualaikum. Absen udah Ibu isi ya?